Halo semua, balik lagi dengan aku Jess. Dan pada video kali ini aku bakalan menjelaskan cara bikin farm account. Kalau kalian main di City baru dan kalian baru banget main ini, bikin 2 account aja nggak masalah. Bikin satu buat main account, satu buat farm account. Karena biasa kalau di City baru itu cekcoknya banyak banget gitu kan, risih gitu. Kalau kalian udah mention 18 atau 19 atau 20 atau kalian pikir bakalan butuh banget farm, baru kalian bikin juga nggak apa-apa. Cuman aku saranin kalau kalian baru main gitu, kalian langsung bikin 2 akun aja gitu, jadi naikinnya bareng-bareng gitu, jadi ya lebih enak lah. Cuman emang agak pusing juga, tapi ya nggak masalah, jangan terlalu bikin banyak. Nah, aku bikin farm itu di awal-awal main game itu ada farm metal buat ammo, buat cash sama kargo. Ini tuh maksudnya apa? Jadi satu akun farm itu dia gathernya udah metal aja, ammo aja, cash aja, kargo aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia udah level 16, udah level 20-an, nah itu satu farm itu bisa gather 2 jenis resource gitu, kayak ya bisa nambahnya 2 jenis resource lah, kayak kargo sama amonya bakalan naiknya drastis gitu. Dan itu tergantung kalian ngaturnya juga gimana. Ada yang kayak kargo metal amonya bisa bareng amo farm kayak gitu deh, kayak cash. Tapi biasanya kalau misalnya mau perbandingan kayak gitu nih, biasanya perbandingannya itu maksudnya biasanya tuh satu akun itu bisa kayak kargo ammo, kargo metal, atau enggak cash ammo, cash metal, atau enggak cash kargo ammo atau cash kargo metal gitu. Karena cash sama kargo itu gampang banget dicari dibandingkan ammo sama metal ya. Kalau menurut aku ya, yang pas awal-awal aku bikin itu ya. Dan terus pas kalian awal-awal bikin, oke, klub mana klub aku nih, aku bentar, aku agak nge-lag ya. Mana fitur screenshot aku sih? Di atas ini. Oke. Nah, hal yang harus kalian bikin banyak itu adalah yang ini nih, klub kalian penuhin. Terus habis itu hospital ini cukup satu aja, itu udah cukup banget. Hospital ini satu aja. Terus ada kargo ini penuhin karena semuanya itu tuh butuh kargo. Kalian mau upgrade apapun, semua itu butuh kargo. Jadi kargo itu kalian penuhin aja. Terus sisanya kalian buat cash sama ammo atau enggak metal gitu. Cuman kan kalau misalnya ammo itu kalau nggak salah mention level 10 baru bisa gather ammo. Terus level 15 atau 16 baru bisa gather metal. Jadi dimaksimalin aja resource production sama si ini nih, si klub kayak gitu. Nah, terus skillnya kalian bikinnya begini, kayak turun-turun gini. Nah, kalau misalnya kan awal yang merintis itu kan cash atau enggak kargo kan satu-satu gitu kan, ambilnya kargo aja. Terus buat farm cash ambilnya cash aja. Terus habis itu kalau mau ke kargo lagi, terus udah turun ke sini, kalau kalian mau ngambil kargo lagi masukinnya ke yang ini ya kan. Terus kalau kalian mau cash masukinnya ke yang kuning nih, aku lingkarin kuning. Kalau kalian mau ammo, aku yang lingkarin merah kayak gitu, turunin kayak gitu. Jadi setiap itu turun. Nah, kayak gini skill aku sih, kayak gini. Aku ngambilnya yang production dibanding gathering speed. Kenapa? Karena aku tuh jarang online. Aku sekarang udah sibuk banget jadi jarang online. Dan emang aku dari awal settingnya semuanya ke production daripada gathering gitu. Karena aku farm ini punya banyak ya, hampir 10-an. Dan kadang nih biasanya aku udah dari buka farm 1 sampai 9, terus tiba-tiba farm 1 balik lagi. Kalau aku ngambil gathering speed kayak aduh stres banget sih. Nah, terus aku bisa gold ini bisa diambil bisa enggak, karena ini itu farm ini aku settingnya itu jadi kayak second main gitu. Jadi memang aku masukinnya ke gold, tapi ini nggak mau diambil juga nggak apa-apa. Dan yang 12 ini kita masukin ke kayak ke
kargo atau ke cash, itu terserah kalian. Pokoknya ya ngerti kan, kayak settingnya tuh ngerti nggak? Terus aku ngambil yang battle cuman sampai sini doang, back and call. Ini aku pasti semua farm aku pakai skill ini. Battlenya sampai sini, sisanya masukin ke growth gitu. Terus ngomongin equipment ya, pasti kan kalian awal-awal kan emang equipment tuh nyiksa banget sih. Awal-awal kalian memang harus bikin equipment dari grey, nggak apa-apa. Nanti kita makin gede kita sintesis gitu. Nah, ngambilnya tuh yang kayak gimana sih? Ngambilnya yang ada crew loot, oke. Terus kayak cash production oke. Terus sama aku biasanya ambil kayak wounded capacity sih. Karena biasa nih kalau misalnya aku kan memang di kotaku peraturannya itu farm itu kalau melebihi 4M itu bisa diserang pas QI gitu kan. Nah, cuman kadang biasa di city baru itu banyak orang yang abnormal lah gitu kan, kayak orang yang baru main juga, orang yang gak ngerti, jadi semua di attack, farm juga kena attack. Dan aku pengalaman banget terakhir city baru yang aku mainin itu di kota 1165. Jadi aku kayak ngerasa banget yang aturannya itu farm itu nggak boleh di attack malah di attack. Nah, wounded capacity itu bakalan pengaruh banget lah gitu. Nah terus kayak ini, pokoknya kalian baca ya di sini cash production. Aku kayaknya nggak bakalan kasih kayak list kayak equipment detailnya gimana. Aku pengen kalian belajar baca equipmentnya itu ada statnya itu apa, biker attack atau apa. Jadi kayak nggak perlu nanya, jadi kalian bisa baca sendiri dan kondisikan gitulah sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan aku tuh biasa kayak ngambilnya yang ada cash production atau enggak crew loot gitu. Aku selalu ngambilnya yang itu, kayak MP5 sama M1887 dibandingin yang pasti aku ngambilnya M1887 buat farm account aku kayak gitu. Dan aku dan kalau mau makin mantep lagi kita bisa bikin set namanya tuh Kingpin set. Oke, Kingpin set tuh butuhnya yang dari sini aja nih, dari watch. Pokoknya aku screenshot aja, aku tandain, aku bingung bacanya juga. Hehehe. Dari yang ini sama yang ini, dan ini aja. Ini buat farm tuh udah oke banget, apalagi kalau kalian bisa masukin ke gold, warna gold itu oke banget. Dan dari situ emblemnya kita pakainya, aku sih pakainya production. Kalau kalian mau pakainya yang gathering speed juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi aku rata-rata masukinnya emblemnya ya yang production aja. Dan abis itu masuk ke car ya. Car itu biasa kalian di awal pasti ambilnya bullet nih. Nah terus habis itu Mr. Freeze, cari yang ada resource productionnya 10% sama gathering speednya 2%. Ini udah lumayan banget. Dan paling tinggi itu adalah tidal wave. Ini ada di resource productionnya 40% dan gathering speednya sebanyak 10% gitu. Gak perlu Blue Devil dan Mad Max itu, cuman kalau kalian emang fokus ke gathering kagak ke production, Mad Max juga bisa diambil sih. Tapi aku semua farm aku pakainya tidal. Nah, Death Row juga masih bisa. Cuma ini tadi lagi kayak raid aja, jadi ya kayak gitu. Dan terus apa ya? Babes itu pasti kalian dapatnya dari Diana, Mai Hanano, Grace, Catherine sama Katarina. Itu udah free gitulah. Dan ini memang aku punya juga belum selesai, karena ini juga kayak masih baru juga. Dan ini kalian lihatnya dari skill ya. Nah, di sini ada babes yang kasih kalian resource production skill atau gathering, dan itu yang harus dipenuhin duluan. Kalian bisa ngambilnya, lihatnya tuh dari bawah sini nih. Nih, skill. Kalian pencet aja, oke? Oke, pencet aja. Terus nah, Mai Hanano ini juga perlu kalian penuhin buat si gem making ini yang green ini. Dan aku selalu penuhin biar dapat wounded rescuing-nya. Kan lumayan.
Terus ada Grace. Grace ini harus pasti banget lah. Harus pasti banget karena sampai bintang 1 karena aku selalu upgrade dia punya ini. Gitu. Oops. Ya, increase capacity. Wounded capacity-nya. Aku ya kayak gitu deh. Terus di sini mari kita lihat Catherine kayaknya nggak gimana, nggak perlu di gimana up juga nggak masalah. Nah ini nih beb yang ini perlu di up karena dia punya ini productionnya. Ini penting banget. Pokoknya semua farm itu cari yang production, gathering, resource production dan apapun itu deh. Ya kayak gitu ya. Nah ini di Karina ya, nggak perlu sampai bintang 1 tapi yang penting ini skill ini semua kebuka nih. Sampai yang kelima aja udah itu lumayan nambah persennya. Dan terus semakin bagus kalian punya farm itu, dimana resource productionnya itu semakin kayak tinggi gitulah. Lihatnya di sini nih, kita pencet. Nah ini farm aku tuh segini, production per hournya masih kayak cupu banget. Aku punya temen yang production per hournya udah kayak tinggi banget, sumpah gila parah dia. Namanya David Sun. Iya tapi sekarang di kota gue dia udah pensi, dia ke kota lain kayaknya, di kayak Don City atau something, aku nggak pernah ngikutin. Dan dia tuh update banget orangnya dan dia tuh baik banget. Dia suka kasih aku tips-tips juga buat farm, jadi ya bisa kayak ditambal-tambal juga sama dia. Nah terus kan skill yang tadi kita masukin ke akun farm itu kan bisa ngeluarin lagi cooling down. Oke, jadi gini, sebelum kalian mau pakai skill yang shakedown ini, kalian perlu pasang buff di tempat resource kalian nih, speed all, buff speed gitu. Ini kan udah penuh. Terus habis itu kalian baru kasih ini, dan itu kasih kalian resource tuh lebih banyak daripada kalian nggak pakai buff. Kalian bisa coba bentar, aku ngecek aku punya yang lain. Aduh, lemot sekali. Oke. Jadi gini. Kita hitung kargonya aja ya. Kargonya itu kan 2 per hour, dan skillnya ini per 5 hour. Jadi kalau 222 kali 5 itu ya anggaplah 1 juta lah ya. Kita mainnya di 200-an lah, anggap aja dia 200-an. Dan ini aku speed up dulu. Oh ya, speed up dulu. Ini kalau kalian gak ada, aku selalu clan itu selalu aku jalanin gitu. Clannya aku kan punya farm clan sendiri, terus kayak clan contributionnya selalu aku masukin clan contribution, gak pernah enggak apapun itu. Tapi biasa karena farm aku penuhin yang ini dulu nih, yang kayak cuman kasih, yang cuman kayak bayar 3.000 gitu ya, gitu deh, lebih murah dan dapet clan point juga lumayan. Terus kita ke store karena tadi aku kurangnya cash, jadi itu dia. Jadi clan honor point itu cuman buat bantu kita beli boostnya aja, beli buffnya doang buat si resource-nya itu gitu. Jadi kayak nggak perlu pakai gold. Oke. Untuk hitungan tadi skill tadi, kita tuh cuman butuh berapa? Tadi 1 juta ya kalau pakai skill ya. Nah sekarang nih udah 400 nih. Jadi 400 kalau kali 5 ya anggap aja 2 jutaan. Baru kita cek. Ya. Noh. Gak kena screenshot. Tadi kalian lihat gak? Kayak dia nambah 2 jutaan gitu sih. Ntar aku coba bisa edit videonya gak ya? Oke. Kayak gitu deh intinya. Oke? Terus coba kita lihat yang nggak pakai. Nggak usah lah. Pokoknya kalian coba aja
coba aja sendiri kalau nggak percaya kayak gitu. Dan itu ngebantu banget. Tips aku ya kayak gitulah, pakai buff dulu baru pencet skillnya. Ingat, pakai buff dulu baru pencet skillnya. Oke. Terus kalian pencet VIP ini nih, pasti selalu pas login kalian mesti ngambil VIP nih ya, pencet aja nggak apa-apa. Untuk farm itu mesti VIP 9 baru bagus lah menurut gue ya. VIP 9 baru bisa dibilang oke gitu, nggak perlu SVIP. Tapi kan ya kalau kalian baru bikin account, yang harus kalian ambil di Plantation untuk pertama-pertama itu adalah nih one day VIP. Terus kalian perlu ambil ini speed up boleh. Terus kalian perlu ngambil ini. Tapi kalau kalian udah dapat VIP 9, kalian nggak apa-apa, gak usah ngambil ini lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kalian pakai poin yang lain buat ngambil gem boleh, buat ngambil ini tuh udah pasti harus diambil banget ya. Ya ini harus diambil, dan ini Catalina Fragment sama Adriana Fragment itu perlu banget kalian ambil setiap hari karena ngebantu juga, apalagi kalau misalnya farm kalian tuh masuk ke main clan ya. Nah terus setiap hari Senin kalian buka si Adriana, misalnya kalian punya Adriana Fragment nih, kalian buka 20 aja, 20 per minggu. Itu kalau misalnya clan HQ yang Vigilante recruitment itu udah sampai 400, kalian bisa dapet Vigi gratis lagi lah ya, kayak gitu. Seperti itu. Nah terus apa lagi ya? Plantation udah. Black market untuk awal-awal aku black market pasti kalender. Black market itu aku pasti ngambilnya cek, karena aku emang planning mau bikin kingpin kan, jadi aku ngambilnya cek. Setelah aku udah punya kingpin dan warnanya udah bagus gitu, aku baru berhenti ngambil cek. Tapi biasa aku kayak limitin gitu loh. Cek itu di sini nih mesti ada at least 500 cek, baru aku ngambil resource gitu. Ya kayak gitu. Dan terus ini lapidari kompleksnya jangan pernah berhenti ngeproduksi gitu kan. Kalian kan awalnya pakai green kan, terus ke hijau, terus ke biru kalau VIP kalian tuh udah tinggi. Nah kalian asal bikin apa aja gitu, asal-asal aja. Terus ya setiap hari kan misalnya kalian udah bikin equipment normal nih, udah ungu misalnya, pokoknya udah bagus lah, buffnya juga udah oke buat farm. Aku saranin kalian cobain bikin kingpin. Nah kan bikin kingpin itu kan ngambil batunya dari yang ini nih, yang ini ghost kan, yang ghost ini. Nah tapi kalau kalian hit itu kan nggak mungkin langsung dapat batu kan, jadi kalian gunain batunya buat bikin equipment dari level 1 sampai 20. Warna apa aja terserah kalian, mau warna grey ke, warna hijau ke, warna apa ke, terserah kalian. Siapin pokoknya sampai level 20 kayak gitu. Dan kalau kalian bingung, kalian bisa lihat tutorial video aku cara bikin kingpin. Ya itu memang makan gem sama cek sih sebenarnya, tapi kayak worth it dicoba daripada kalian harus mainin farm kalian untuk ngehit mercenary, dan itu kayak useless banget bagi aku. Mungkin berguna tapi kayak useless, karena farm itu kan tujuannya emang cari resource gitu kan ya, kayak gitu intinya. Terus untuk investment ya, aku cek dulu bentar. Ya udah aku langsung aja dia. Untuk investment, kalau untuk investment biasa aku masukin ke ini dulu, ke sini sampai ini 1, 2, 3.
udah ini aku dulu kayak satu atau enggak mau maksimalin terserah. Terus habis itu aku masukin ke transporter sampai ke street option ya kayak gitu. Kalau bisa sampai transporter 2 ya. Terus habis itu resource-nya langsung aku penuhin, sebisa mungkin aku penuhin gitu. Tapi yang ini aku nggak gimana terlalu penuhin karena untuk farm account vault itu nggak perlu gede-gede lah. Makanya di sini aku juga aku udah naikin vault aku karena ini udah M27. Vault itu level 9 udah oke buat farm, dan abis itu maksimal level buat farm itu adalah mansion 26. Kalau kalian mau naik ke 27, ini vault harus kalian naikin juga sampai level 26. Itulah itulah. Nah terus aku Vigi pasti aku masukin juga satu sampai bawah sini satu. Terus equipment ini penting banget. Ini harus kalian naikin, kalau bisa naikin sampai bawah lah. Ya aku bisa nih. Yeay, udah maksimal deh jadinya. Oh, belum. Oke, udah maksimal, equipment aku udah max. Terus vigilante aku udah max. Ini aku nggak terlalu pentingin sih sebenarnya. Ya, terus crew capability-nya pasti aku buka sampai aku bisa buka 5 line. Kalau misalnya aku udah mission 20, VIP aku udah VIP 9, kan aku bisa buka 5 line gitu kan nih. Nah, kayak gitu. Jadi bisa send banyak. Nah, terus kalian kan kalau punya equipment itu pokoknya kalau farm kalian udah jadi, misalnya kalian mau gather ke sini kan. Oke, aku screenshot dulu. Kalau kalian mau gather ke sini tuh jadi kayak 11.000 ini itu bisa gather sebanyak 288.000 nih. Itu sebanyak 11.662. Nah, terus kalau aku nih biasanya karena aku kan di sini suka dikomplain gitu kayak takutnya gather gak kelar tuh suka dikomplain orang. Nah, biasanya aku bikin kayak 15.000. Jadi ini kayak lebih banyak buat gather ke sana gitu. Jadi misalkan VIP aku hangus nih. Nah, jadi dia tetap kelar gitu. Tapi kalau kalian sendnya kayak 11.600 tadi, terus VIP kalian habis, dia nggak bakalan kelar gitu. Jadi nyisa dikit banget. Dan itu suka dikomplain orang-orang biasanya. Nah, aku di sini saranin kalian buat pergi ke Balter, terus ke crew details. Kalian bikin di formasi pertama itu kayak satu biker juga nggak masalah. Terus formasi kedua kalian masukin T2 vehicle. Misalnya kayak gini. Aku gather ke sini butuh vehicle-nya kayak 5.000 ya kan. Nah, kalian cek ke kota lain ya. Misalnya aku coba cari. Ini tips aku gini. Kita cari yang level 8. Nah, level 8 ini butuhnya anggap aja 575, oke? 575. Nah, kita bikin dia maksimal 575. 12.000. Ya, anggap kayak 11.500. Ya, kayak ini udah pas banget buat gather di level 8. Tapi biasanya ya, kalau kalian mau gather di level 8 itu ada skill mayor yang bisa menambah kayak nggak 578 tapi kayak misalnya jadi 678 atau berapa, dan itu bakal nambah. Jadi aku saranin kalian tambahin kayak sekitar 50 atau 100 juga nggak masalah. Kalau troops kalian banyak itu nggak masalah. Jadi kayak misalnya ya 600, misalnya aku 13.535, terus aku save di formasi kedua. Jadi setiap aku gather, aku misalnya pencet cash gather formasi kedua,
jalan kayak gitu. Terus aku selalu, semua farm aku selalu ngambil gunman, dan biar cepet adalah gunman, attack. Misalnya aku ini lagi ya, karena aku kurang attack, terus ke 1, karena ya formasi 1 itu adalah biker 1, entah mau T8 kayak T berapa kayak biker aja 1 juga nggak masalah. Terus attack, dan itu butuh kayak 6, aku butuh 16 second ke sana, daripada aku harus mencet kayak cancel terus ngatur lagi, itu ribet. Jadi aku bikinnya kayak gitu, formasi 1 biker, formasi keduanya itu adalah vehicle. Nah, biasa untuk awal-awal itu mainnya di T2 vehicle, dan kalian harus antisipasi upkeep kalian itu harus lebih rendah daripada cash production. Dan ini tuh memang bukan contoh, tapi harusnya seperti itu, karena ini farm aku yang lain, dan aku emang upkeepnya yang ini gede karena ini farm buat killing event. Dan terus apalagi yang belum aku jelasin ya. Oke. Jadi misalnya kalian udah lumayan oke lah. Tapi kalau misalnya awal-awal ya, kalian gather pas-pasan gak masalah. Tapi kalian produksi semua aja, diproduksiin. Nah, terus habis itu kayak bulker bikernya sama shooternya pelan-pelan kalian reduce dari sini. Kayak gini, terus kalian bisa kurangin, reduce. Jadi kan sisanya si vehicle. Tapi biker kalau mau kalian sisain juga nggak masalah. Nah, pokoknya untuk awal-awal itu pasti T2 vehicle lah. Sampai mention 20 tuh udah enak, baru kita ganti dengan cara yang lain ya. Ini aku jelasin dari mention 1 sampai 20 aja. Pokoknya kayak gitulah. Tipsnya kayak gitu. Kalian banyakin T2 vehicle, terus kalian kan punya ini buff ya, ini kalian simpen buat jaga-jaga kalau misalnya ada orang yang ngehantem kalian dan wounded capacity kalian kecil, akhirnya bikin banyak troops kalian mati. Ini berguna banget, makanya setiap hari harus ngambil itu, jangan sampai enggak. Oke. Nah, terus soal clan ya. Soal clan, kalau bisa masuk main clan di awal-awal, masukin dulu aja biar cepet tumbuhnya. Jangan lupa donate tiap hari, soalnya clan point itu bakalan berguna banget kalau kalian lagi urgent, bakalan berguna banget. Dan clan collaboration task jangan lupa dimainin, dan ini penting buat up mention farm kalian. Yang ini jangan lupa ya, memang butuh usaha sih. Oh ya, terus mumpung lagi event, farm kalian terus harus kalian selalu daftarin real estate dan selalu ngambil reward ini, dan ini tuh berguna banget karena kasih kalian Godfather coin, ini real estate box sama normal honor emblem chest. Nah, kalau kalian belum punya title, kalian ininya ngambil si roadster juga nggak masalah. Tapi karena aku udah punya title dan aku butuh gem banyak buat up kingpin aku ke yellow, jadi aku ngambilnya gem kayak gitu. Terus ada ini terus sebenarnya ini juga perlu diaugmentasi sih. Terus sebenarnya Godfather yang bagus tuh semua yang bisa kasih kalian production. Jadi aku pakainya ini karena yang lain kayak kurang oke gitulah ya. Cuman kalian bisa sharing, kalian punya farm tuh Godfather-nya pakai yang mana sih, biar aku juga tahu. Oke. Terus kalau kalian mau attack farm kalian nih, kalian perlu ngecek vulnerable resource kalian di sini. Yang ini nih. Nah, aku screenshot, terus aku linkerin yang ini, dan cuman ini doang yang bisa kalian ambil gitu, bukan dari spy report gitu sebenarnya. Ya kayak gitu sebenarnya, kayak gitu. Terus ada cash kayak gitu. Terus abis itu biasanya aku kalau mau attack farm ya, aku keluarin dulu semua aku punya. Misalnya ini kayak jadi 3
29. Aku punya farm semua aku keluarin jadi 50. Udah baru aku pergi attack farm aku kayak gitu. Dan dinner itu kalian upgrade secukupnya aja. Misalnya kalau dinner kalian udah level 10 dan kalian udah bisa send troops yang bisa ngabisin semua resource yang ada di tiles, itu udah cukup, gak perlu di upgrade lagi. Karena semakin kalian upgrade equipment kalian yang ada crew loot, itu bakalan lebih bagus. Dan ini saran dari sesepuh kita, equipment yang paling bagus buat farm gitu. Jadi ini normal equipmentnya ambilnya yang ini sama ini buat yang 2 equipment pertama, terus sisanya pakai kingpin deh kayak gitu. Terus apa lagi ya, udah foto wall city royal, yang lain gak usah. Terus habis itu oh ya, bisnis ini sebenarnya yang harus kalian naikin, ini kayaknya nggak perlu ada. Ini aku nggak gimana naikin, tapi hitman ini penting. Hitman ini kalian ngambilnya semua ke equipment di page kedua atau enggak start page ketiga sama kedua. Ini udah penting banget buat kalian upgrade, karena jadi ini semakin kalian upgrade itu kingpin kalian tuh kayak production resource-nya tuh bakalan makin bagus gitu. Equipment kalian production resource-nya bakalan makin bagus gitu. Terus habis itu aku gak gimana naikin yang lain, tapi aku selalu naikin ini. Aku kan pakainya biker ya sekarang, karena biker itu dari mansion aku ke tiles itu buat kesana itu lebih cepet jalannya daripada pakai vehicle. Nah, ya aku pasti naikin yang ini sama ini, udah cuma 3 awal ini doang. Sama biker aku udah mulai naikin di farm aku yang lain, biker loot sama ini udah. Kalau misalnya bisa sampai 10/10 itu lebih bagus lagi, nggak perlu sampai bawah sih. Kalau mau sampai bawah juga nggak masalah. Dan biasanya aku upgrade-nya itu habis farm aku attack pakai main account. Jadi pas main account aku udah ngambil resource yang ini, resource yang bisa aku ambil, aku baru pakai resource sisanya buat kayak upgrade investment agency atau upgrade building kayak gitu. Dan kalian juga bisa bikin kayak gitu, atau enggak kalian setiap hari upgrade 1 building aja kayak gitu juga nggak masalah, terserah kalian. Cuman kalau aku caranya kayak gitu. Dan terus biasanya ada teman aku ada yang rajin, yang daily-nya di farm juga mereka kelarin gitu, kayak gila, terlalu rajin banget. Terus ada beberapa event yang biasanya tuh sangat menguntungkan farm ya. Biasanya nggak perlu event attack, tapi event nge-spy. Nah, kalau misalnya event nge-spy terus rewards-nya bisa dapet resource, itu aku selalu ikutin. Karena kalau misalnya aku ngikutin kayak aku ngebakar farm aku, baru farm aku upgrade, kadang tuh resource-nya nggak cukup. Jadi aku butuh beberapa event helper yang bener-bener buat ngebantu farm aku kayak gitu. Dan entah kalian mau family apapun, itu terserah kalian. Dan di sini ke gedung yang ini, family resort, terus associate store, terus ini Mademan store yang kedua ini sama ini sangat penting. Ini sama ini sangat penting, harus kalian ambil karena dia kasih kalian increase cargo production sama cash kayak gitu. Pokoknya semua vigilante yang bisa kalian resource production lah, cash production lah, gathering speed lah, itu boleh banget kalian ambil, wajib. Kalau misalnya di sini kan juga ada nih di Clan HQ, di Vigilante sebenarnya ada Tracy, Adriana, Catalina, Sebastian, Charles, apalagi Melvin juga deh, sepertinya sih begitu.
Pokoknya kalian mesti pinter lihat ya, mesti pinter lihat. Ini ya, nih aku screenshot lagi nih, aku tandain ya, karena ada yang bilang, ih aku nggak ngerti kakak ngomongnya sebelah mana. Nih udah aku tandain yang ini. Kalian bisa pencet satu gambarnya. Kalau dia ada kasih cargo production atau gathering speed, itu wajib banget si farm dapetin. Nah terus kan aku udah mention 20 lebih lah, dan aku tuh pengen beralih dari vehicle ke biker. Pengen beralih dari vehicle ke biker itu, jadi aku kurangin vehicle aku, dan aku tuh tambahin biker aku kayak di farm aku yang satu ini. Sebenarnya ada di farm satu aku. Agak lemot internet aku sebenarnya. Lama banget. Nah, ini aku juga kayak baru login akun ini. Oke, biasanya aku ngambil ini baru kali login. Terus ngambil ini. Terus habis itu aku ngambil VIP. Aku ngambilnya satu-satu karena emang masa-masa ini aku lagi malas login. Aku bener-bener itu game itu kayak terserah lah apa aja, yang penting produksi terus aku ada ambil ini. Habis itu aku buka Play Store karena kurang, udah habis banget. Ini buka buffnya. Ini di farm aku, yang farm ini tuh metal tuh sangat penting karena dia emang mencari metal. Ini kayak produksinya udah seperti ini, masih cukup banget. Habis itu pakai skill ya. Oke. Terus aku ke black market karena aku udah lebih banget kan 1.800.000, jadi aku kayak nggak perlu ngambil cek lagi. Habis itu aku ke plantation store. Ini penting banget, pasti ngambil ini, pasti masih ada. Terus aku ambil ini, terus aku nyolong flower orang. Aku ini taktiknya, kenapa kalian kayak lihat, wah gila ini cepet banget. Ini nggak aku cepetin, tapi biasanya aku taruh HP aku di meja dan aku pakai dua telunjuk. Dan habis itu aku selalu produce T8 biker karena kan aku udah bilang aku pengen mengalihkan si vehicle jadi biker gitu kan. Dan ini aku vehicle masih 35. Nah ini biker aku masukinnya 20.000 ya. Hitungannya memang seperti itu karena kan aku udah bilang tadi. Ini aku memang lagi ngejalanin ini, bisa langsung aku naikin dan double check aja sih biasanya. Wah ada yang send. Oh ya, biasa aku ada grup khusus farm gitu karena ini buat nge-share chord gitu kan. Jadi karena biasanya tuh gini, aku nge-share di clan chat itu biasanya udah ada orang datang duluan aja gitu. Terus aku keluar, aku ngambil Vicious Gunman karena Vicious Gunman aku di sini agak ke tengah gitu. Jadi waktunya mereka ngambil, aku ngurusin clan. Yes, aku ngurusin clan. Donate. Tidak instantly contribute karena nggak mungkin semua farm account aku masukin cash 1 juta gitu kan. Karena emang yang cash 99,99 itu bisa buka instantly contribute, tapi aku enggak lah, ngapain farm di pay juga kan kayak Oke, terus clean job, contribution ranking nggak penting. Situ aku level 7 nggak ada, aku ke level 6 langsung. Nih ke level 6 itu kan 12.000, terus aku punyaku hitungannya 19.000, nggak masalah. Karena biasa ada event apa tuh, Infamous kan punya itu banyak banget ya resource-nya, tilesnya dia tuh resource-nya isinya kayak banyak banget. Biasanya ini kalau saya kayak gini
banyak kayak bukan cash, kargo, ammo metal aku lihat banyak level 7 yang belum ke occupy. Aku langsung kayak share ya ke private chat, masukin ke grup kayak gitu. Emang terlalu apa sih itu, apa bahasa Indonesianya ya, greedy, terlalu apa weh, serakas astaga ya. Terus aku langsung kirim ini, tek 21, oke, selesai deh. Terus aku cuma bisa send 3 biker, 2 vehicle, 3 line biker, 2 line vehicle, karena bikernya belum cukup. Nah, vehicle-nya udah gak bisa, ngepas banget. Waduh, sepertinya ini vehicle-nya kurang. Ya udahlah, kalau diocehin ya udah, pokoknya aku biasa kayak gitu. Aku kan belum mau nge-farming nih, jadi aku kayaknya gak gimana nge-upgrade dulu sih. Ya aku punya masih kayak gini nih, bisa dinaikin, tidak masalah. Ini memang harus dinaikin karena yang ini sudah mission level 26. Ya, aku begini farmingnya. Untuk yang kayak kalian yang newbie itu farming kayak aku juga gak masalah. Tapi kalau misalnya biasa kan ada event ini nih, biasa event ini tuh bakalan habis besok nih, pasti besoknya aku ngecek dulu ada event apa, terus yang possible buat diikutin. Saya kayak gini kan, ini tuh gathering kan, misalnya ada sesuatu event yang bukan event per mingguan gitu kan, kayak event yang Itali ini tuh bukan per mingguan, kayak dia baru keluar gitu. Nah, ini aku share ke clan chat gitu nih, biar kalian gak bingung nih, aku screenshot lagi. Ada yang ngechat, aku bingung kak. Pencet ini, terus kalau udah, ntar kan dia kayak keluar sesuatu di sini gitu kan, terus ada X-nya di sini. Ini nih, kasih merah biar kelihatan ada X-nya gitu kan, ada sesuatu di sini. Terus kalian baru pencet yang di sini yang mau kalian share, terus habis itu aku share ke kalian chat gitu. Jadi setiap aku online, biasanya apa sih itu, si real estate nih, kayak gini nih, kayak mafia, anggap mafia monopoli, kalian chat. Terus biasanya real estate, city contest, conquer, family token, nah nih real estate biasa aku langsung share. Biasa kalau pas baru pertama kali mulai, terus aku setiap online aku masuk ke sini langsung aku set guard gitu, udah, terus itu aku tinggalin kayak gitu. Terus kalau kalian mau lebih rajin juga ini nih, slammer, kalian bisa mainin slammer ya, bisa, karena slammer itu kasih kalian jewelry card, which is ini penting banget buat upgrade. Aku punya debs, lama banget. Males lah, lagi nge-lag. Terus habis itu give all, terus tadi nambah sendiri gitu. Aku biasa cuma ngambil ultimate hospital sih, yang lain gak aku ambilin. Tapi so far di city aku masih oke aja sih, cuman kayak akhir-akhir ini aja aku emang udah males banget login Mafia City. Oke, jarang ada kabar, jarang ngobrol di grup juga, udah kayak mau pensi, capek, sumpah capek, gila, nge-lag lagi. Ya pokoknya kayak gitu. Aku biasanya nge-farming, pusing sih kalian liatnya kalau aku nge-farming emang cepet.
usahain pelan-pelan sih itu, tapi kayak masih cepet ya udahlah. Ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau kalian mau nambahin sesuatu atau kalian mau nanya-nanya, silahkan komen di kolom komentar, dan aku bakalan kasih description boxnya berisi, jadi kalian nggak perlu bilang ih apa sih nggak ngerti. Cukup annoying sebenarnya, cukup annoying kan. Kemarin aku kayak bikin video tutorial tips buat menambahkan babes ini kan, tapi kayak banyak yang komen aku nggak ngerti kak, aku nggak ngerti. Nah pokoknya baca description box ya, kalau nggak baca bodo amat, gak aku reply sih ya kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat, semoga kalian pusing jadi kalian bakalan mencari tahu lebih lagi. Semoga eksperimen kalian untuk farm ini bakalan punya, kalau gimana sih ngomongnya, astaga. Pokoknya kalau kalian bereksperimen untuk bikin akun farm dan akun farm kalian itu bisa lebih bagus dari aku, dan aku bakal ikut senang. Oke? Kalau ada tips yang lain silakan ditaruh di kolom komentar. Aku akan menunggu. Dadah. Salah.